Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum sholiha. Dan kepada Nabi Thamud, maksudnya walaqad arsalna ila thamuda akhahum sholiha. Dan niscaya sungguh mengutus kami Allah ila Thamuda pada kaum Thamud, akhahum pada saudara mereka yaitu sholihan sholih. Qala berkata siapa Nabi Sholih, ya qaumi wahai kaumku, u'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Allah. Huwa Allah ansha'akum telah menumbuhkan siapa Allah pada kalian minal ardi dari bumi. Maksudnya Allah telah menciptakan pada nenek moyang kalian, yaitu Nabi Adam, dari tanah. Wastamarakum dan meramaikan siapa Allah pada kalian fiha di bumi. Artinya setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia dengan Hawa, lalu berkembang dari anak, cucu, cicit, dan seterusnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga meramaikan bumi. Fastaghfiruhu maka minta ampunlah kalian pada Allah. Tsumma tubu kemudian bertaubatlah kalian ilaihi pada Allah. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku, qaribun sungguh dekat, mujibun lagi mengabulkan. Maksudnya mengabulkan doa-doa hambanya. Dan niscaya sungguh kami Allah telah mengutus pada kaum Thamud, pada saudara mereka yang bernama Sholih. Yang mana kaum Thamud ini bertempat di wilayah Al-Hijr, di wilayah Al-Hijr, yaitu di antara Tabuk dan Madinah. Kalau sekarang terkenal dengan nama Madain Sholih. Waktu itu Nabi Sholeh menyeru pada kaumnya, berdakwah pada kaumnya, wahai kaumku, kalian menyembahlah pada Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Allah zat yang telah menciptakan kalian dari bumi. Maksudnya menciptakan nenek moyang kalian Nabi Adam dari tanah. Dan Allah telah meramaikan kalian di bumi. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kemudian berkembang, ada anak, cucu, dan seterusnya, dari generasi ke generasi berikutnya, meramaikan bumi. Maka kalian minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat dekat, maha dekat, lagi mengabulkan doa-doa hambanya. Qalu berkata mereka, kaum Thamud, ya Sholihu wahai Sholih, qad kunta sungguh telah ada kamu, fina dalam kami, marjuan orang yang diharapkan, sebagai tokoh, sebagai pemimpin.
Qabla hadza, sebelum ini seruan Nabi Soleh pada kaumnya. Atanhana, apakah melarang kamu pada kami? Anak Buddha, bahwasanya menyembah kami, ma pada apa-apa, ya butuh yang telah menyembah. Abauna, bapak-bapak kami. Wa innana, dan sesungguhnya kami. Lafi syakin, niscaya dalam keraguan-raguan. Mimma, dari apa-apa, tada'una, yang mengajak kamu pada kami. Ilaihi, pada mama menyembah Allah. Muribin, lagi ragu-ragu. Berkata mereka kaum Samud kepada Nabi Sholih, ya Sholih, sebelum ini kamu amar ma'ruf, sebelum ini kamu menyeru pada kami. Sungguh kamu orang yang diharapkan di kalangan kami, yang nantinya jadi tokoh, jadi pemimpin. Apakah kamu melarang pada kami bahwa kami menyembah apa yang telah disembah bapak-bapak kami, nenek moyang kami? Sesungguhnya kami dalam keraguan-raguan dari apa yang kamu serukan pada kami. Qala, berkata siapa? Nabi Sholih. Ya qaumi, wahai kaumku. Aro'aitum, adakah tahu kalian? In kuntu, jika ada aku ala bayyinatin, atas keterangan. Mir Rabbi, dari Tuhanku. Wa atani, dan telah memberi siapa Allah padaku, minhu, dari Allah. Rahmatan, pada rahmat. Faman, maka siapakah? Yansuruni, yang menolong siapa orang padaku, minallahi, dari Allah. Maksudnya dari siksanya Allah. In asoituhu, jika menentang aku pada Allah. Fama tazidunani, maka tidak menambah kalian padaku. Ghaira tahsir, selain merugikan. Berkatalah Nabi Soleh pada kaumnya, wahai kaumku, apakah kalian tahu? Coba kalian menerangkan padaku. Jika aku atas keterangan dari Tuhanku, dan Allah telah memberi rahmat padaku dari Allah, siapakah yang bisa menolong padaku dari siksa Allah jika aku menentang kepada Allah? Siapa yang bisa menolong padaku dari siksa Allah jika aku menentang pada Allah? Coba jelaskan. Maka kalian tidak menambahi padaku kecuali merugikan. Maksudnya kamu hanya menambah kerugian kepadaku. Saya sudah mengajak kebaikan, kalian malah menolak ajakan kebaikan tersebut. Waya qaumi, dan wahai kaumku. Hadhihi, ini naqatullahi, untanya Allah. Lakum, untuk kalian. Ayatan, sebagai ayat. Maksudnya ayat ini ayat mukjizat. Fadharuha, maka meninggalkanlah kalian pada hadhihi, ya hadhihi naqatullah, ini untanya Allah. Takul, makan apa unta, fi ardillah, di buminya Allah. Jangan kamu ganggu, jangan kamu bunuh.
Wala tamassuha, dan jangan menimpakan kalian pada onta bisuin dengan kejelekan. Biarkan onta itu makan di bumi, jangan sekali-kali kamu ganggu, kamu bunuh. Fayakhudakum, maka menimpa pada kalian adzabun, siksa, qoribun, yang dekat. Wahai kaumku, ini untanya Allah, merupakan mukjizat. Maka kalian tinggalkanlah unta ini makan di bumi. Jangan sekali-kali kalian mengganggunya, apalagi membunuhnya. Maka akan menimpa pada kalian siksa yang dekat. Kalau sampai unta ini kamu ganggu, nah, tidak berapa lama kalian akan tertimpa siksa. Fa'aqaruha, maka melukai mereka pada onta. Faqala, lalu berkata siapa? Nabi Sholih. Tamata'u, bersenang-senanglah kalian fi darikum, di rumah kalian, salasata ayyamin, 3 hari. Zalika, demikian itu ancaman siksa, wa'dun, janji, ghairu makdzubin, selain didustakan, pasti terjadi. Lalu mereka, kaum Samud, melukai pada unta tersebut di bawah pimpinan Quddaru bin Salif. Mereka membunuh unta mukjizat tersebut. Setelah mengetahui unta itu dilukai, dibunuh, lalu Nabi Sholih mengancam pada mereka, kalian bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Janji, ancaman, siksa merupakan janji yang tidak didustakan, pasti akan menimpa pada kalian. Diriwayatkan waktu itu mereka membunuh onta pada hari Rabu. Membunuh onta di hari Rabu. Nah, bersenang-senang di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan disiksa di hari Minggu. Nah, selama 3 hari, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di hari Kamisnya, tubuh mereka berubah menjadi kuning. Kulitnya lebam kuning. Di hari Jumat berubah merah. Di hari Sabtu berubah hitam. Nah, hari Minggunya mereka disiksa oleh Allah. Falamma ja'a, maka ketika datang opo amruna, perkara kami Allah. Ketika siksa itu telah datang, najaina, maka menyelamatkan kami Allah, Sholihan, pada Nabi Sholih. Waladina, dan orang-orang amanu yang beriman mereka, ma'ahu, beserta Sholih. Birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami Allah. Wa min hissi yaumi'id, dan dari hinanya hari itu. Ketika perkara kami Allah telah datang, kami Allah menyelamatkan pada Nabi Sholih dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Sholih. Dengan rahmat dari kami Allah, dan kami Allah menyelamatkan Nabi Sholih dan orang-orang yang beriman dari hinanya hari itu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, huwa Allah al-Qawiyyu, maha kuat, al-Azizu, lagi maha perkasa. Sesungguhnya Tuhan engkau maha kuat, lagi maha perkasa. Wa akhoda, dan mengambil, maksudnya menimpa, alladzina, pada orang-orang zalamu yang menganiaya mereka,
As-soyhatu petir. Bledek kalau bahasa Jawanya. Fa'asbahu maka jadi mereka fi diarihim di rumah-rumah mereka. Jathimina orang-orang yang roboh maksudnya mati. Saat siksa datang, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang kufur tertimpa siksa petir. Maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka dalam keadaan mati. Begitu petir menyambar pada mereka, maka matilah mereka kaum Samud. Walaupun rumahnya kokoh, karena kaum Samud itu rumahnya gunung yang diukir, yang dilobangi, dibentuk rumah. Kalau nuruti secara logika ya tidak akan kena petir. Tapi kalau Allah mengendaki ya mudah saja. Nah, sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka. Bangunannya masih utuh, tapi orang-orangnya sudah mati. Kaan seakan-akan sesungguhnya lam yangnau tidak bertempat mereka fiha dalam desa. Seakan-akan tempat tinggal mereka itu tidak dihuni. Padahal ya sudah dihuni sebenarnya. Seakan-akan karena semua penduduknya yang tidak beriman disiksa oleh Allah mati semua. Nah, seakan-akan mereka tidak pernah bertempat di desa tersebut. Ala ingatlah inna Samuda sesungguhnya kaum Samud. Kafaru kufur mereka Rabbahum pada Tuhan mereka. Ala ingatlah dan jauh, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Li Samuda bagi kaum Samud. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud telah kufur pada Tuhan mereka. Ingatlah mereka jauh dari rahmat Allah. Mereka kaum Samud itu jauh dari rahmat Allah. Karena mereka telah disiksa oleh Allah atas kekufuran mereka. Walaqad ja'at dan niscaya sungguh telah datang siapa rusuluna utusan-utusan kami Allah yaitu para malaikat. Diriwayatkan sejumlah 12 malaikat. Datang Ibrahim pada Nabi Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira. Qalu berkata mereka rusul para malaikat salaman keselamatan. Qala berkata siapa Nabi Ibrahim salamun keselamatan. Fama labitha maka tidak lama sebentar kemudian anja'a bahwa datang siapa Nabi Ibrahim bi'ijlin dengan anak sapi hanith yang dipanggang. Hanith yang dipanggang. Dan niscaya sungguh utusan kami Allah datang pada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya putra dari istrinya Syarah. Mereka malaikat ketika datang ke Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Nabi Ibrahim pun juga mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam ya dijawab salamnya. Maka tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim datang kepada tamu-tamunya dengan membawa hidangan anak sapi yang telah dipanggang. Namanya hanit itu digoreng di atas batu tapi tidak menggunakan minyak. Itu namanya hanit. Jadi digoreng di atas batu, di maswi itu digoreng di atas batu tanpa minyak. Minyaknya itu menggunakan minyak yang keluar dari daging tersebut. Jadi ketika dipanasi, nah, kemudian dari daging itu akan mengeluarkan minyak. Lah itulah yang digunakan untuk menggorengnya. Namanya hanit ya, seperti itu. Kalau dikatakan daging sapi yang dipanggang ya dipanggang tapi masih ada alas batunya. Kalau digoreng tapi nggak pakai minyak tersendiri ya minyaknya dari yang keluar dari daging
tersebut. Falamma ra'a, maka ketika mengetahui siapa Nabi Ibrahim, aidiyahum, pada tangan-tangan mereka, la tasilu, tidak sambung apa tangan, ilaihi, pada ijlin hanid, ilaihi, pada daging anak sapi, tidak sambung apa tangan pada daging, maksudnya tidak meraih, tidak mengambilnya. Wa aujasa, dan menyimpan siapa Nabi Ibrahim, minhum, dari mereka. Mohon maaf, saya ulangi. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum, maka mengingkari siapa Nabi Ibrahim pada mereka. Wa aujasa, dan menyimpan siapa Nabi Ibrahim, minhum, dari mereka, menyimpan khifah, pada rasa takut. Qalu, berkata mereka, para malaikat-malaikat, la takhaf, jangan takut kamu. Inna, sesungguhnya kami, ursilna, diutus kami, ila qaumi Lutin, pada kaum Lut. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui tangan-tangan mereka tidak meraih, tidak mengambil pada daging anak sapi yang sudah dihidangkan, Nabi Ibrahim mengingkari pada mereka. Nah, ini diberi hidangan kok nggak mau mengambil, padahal hitungannya istimewa. Nah, gimana namanya daging anak sapi kan masih empuk, masih enak, tapi nggak mau mengambil. Sehingga Nabi Ibrahim heran dan merasa takut dari mereka. Lah, ini siapa ini kok nggak mau diberi kasih hidangan, kok tidak mau? Melihat gelagat Nabi Ibrahim yang kelihatan cemas, takut, berkatalah mereka para malaikat, kamu jangan takut, wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami diutus pada kaum Nabi Lut. Nanti selain ya datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira, juga punya tugas, yaitu untuk datang ke tempatnya kaum Lut, menyiksa pada mereka. Wa mra'atuhu, dan istrinya Ibrahim, qaimatun, orang yang berdiri. Fadhohihat, lalu tertawa dia, istri Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha, maka memberi kabar gembira kami Allah pada istri Nabi Ibrahim, bi Ishaq, dengan Ishaq, dengan lahirnya Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq, dan dari belakangnya Ishaq, Yakub, pada Nabi Yakub. Dan nanti setelah lahirnya Nabi Ishaq akan lahir Nabi Yakub. Nah, di saat Nabi Ibrahim melayani tamunya para malaikat-malaikat, istrinya saat itu sedang berdiri. Lalu dia tertawa, tersenyum. Maka kami Allah memberi kabar gembira pada perempuan tersebut, ya, lewat malaikat yang sudah datang, dengan akan lahirnya Nabi Ishaq, dan setelah Ishaq akan lahir Nabi Yakub. Qalat, berkata siapa perempuan itu, Syarah, ya wailata, wahai kerusakanku, atau wahai celaka aku. Itu maksudnya kata-kata heran gitu ya. A'alidu, apakah melahirkan aku, wa ana, dan aku, ajuzun, orang tua, wa hadza, dan ini, ba'li, suamiku, syaikhon, sangat tua. Inna hadza, sesungguhnya ini akan mempunyai putra di saat sudah tua. La syai'un, niscaya sesuatu, ajibun, yang mengherankan, yang ajaib, itu yang mengherankan.
Berkatalah Syarah, istrinya Nabi Ibrahim, wah, mengherankan. Apakah aku akan melahirkan sementara aku sudah tua dan suamiku sudah sangat tua? Ini suatu yang sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Diriwayatkan, nah, saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 112 tahun. Dan Syarah berusia 99 tahun. Qalu, berkata mereka, para utusan, itu para malaikat, atak jabina, apakah heran kamu min amrillahi, dari perkaranya Allah? Rahmatullahi, rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan barokahnya Allah. Alaikum, semoga tetap atas kalian, ahlal bait, wahai ahli rumah. Innahu, sesungguhnya Allah, Hamidun, maha terpuji, majidun, lagi maha agung. Berkatalah mereka para tamu, yaitu para malaikat, apakah kalian heran dari perkaranya Allah, dari ketentuannya Allah? Rahmat Allah dan barokahnya semoga tetap atas kalian, wahai ahli rumah. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha terpuji, lagi maha agung. Ya, kalau Allah mengendaki sesuatu, ya pasti terjadi. Walaupun Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga tua, tapi kalau Allah mengendaki akan mempunyai putra, ya mudah bagi Allah. Falamma dhahaba, maka ketika telah hilang an Ibrahim, dari Nabi Ibrahim, ar-ra'u, rasa takut, waja'athu, dan datang hu pada Ibrahim, al-busyra, kabar gembira. Kabar gembira akan mempunyai putra. Yujadiluna, maka membantah, mendebat gitu ya, membantah siapa Ibrahim pada kami Allah, fi qaumi Lutin, dalam masalah kaum Lut. Karena tadi malaikat sudah mengatakan kalau dia juga diutus untuk datang ke kaumnya Nabi Lut, menyiksa pada mereka. Maka ketika rasa takutnya Nabi Ibrahim sudah hilang dan kabar gembira ya sudah diterima, lalu Nabi Ibrahim mempertanyakan, mendebat tentang malaikat yang akan datang ke kaum Lut. Nah, sementara di sana masih ada Nabi Lut di sana. Nah, nanti kalau disiksa Nabi Lut masih di sana bagaimana, dan seterusnya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, lahalimun, niscaya orang yang bijaksana, orang yang aris. Awahun, lagi banyak mengeluhnya, banyak mengadu, maksudnya banyak mengadu kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya itu akeh sambate, nah, banyak mengeluh kepada Allah, banyak mengadu kepada Allah. Munibun, lagi orang yang kembali, maksudnya kembali kepada Allah. Segala urusan ya dikembalikan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Ibrahim orang yang aris, orang yang bijaksana, tidak tergesa-gesa bertindak, orang yang banyak mengadu kepada Allah, lagi orang yang kembali kepada Allah. Sehingga ketika mendengar kabar kalau kaum Lut akan disiksa, Nabi Ibrahim mempertanyakan, sebentar, nah, bukankah di sana masih ada Nabi Lut? Nah, maka dipertanyakan dulu. Berarti kan tidak tergesa-gesa bertindak. Itu halimnya Nabi
Ibrahim. Nah, maka diperjelas dulu permasalahannya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid, berpalinglah kamu an hadza, dari ini. Dari ini membantah pada kami. Innahu, sesungguhnya, qad jaa, sungguh telah datang, amru rabbika, perkara Tuhanmu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atihim, akan datang pada mereka kaum Lut, adzabun, siksa, ghairu mardudin, selain ditolak. Wahai Ibrahim, kamu berpalinglah dari masalah ini. Kamu jangan mencela, kamu jangan membantah, jangan mendebat. Sungguh perkaranya Allah telah datang. Bahwa qadar Allah sudah saatnya dilaksanakan. Dan sesungguhnya siksa yang tidak ditolak akan datang pada mereka kaum Samud. Mohon maaf, kaum Lut. Karena peringatan-peringatan demi peringatan ya sudah disampaikan, ternyata mereka masih berbuat pelanggaran. Mereka masih mendustakan utusannya. Nah ini saatnya siksa itu akan datang. Nah ini kamu wahai Ibrahim, kamu ya jangan ikut campur masalah ini, karena ketentuan siksa datang pada mereka kaum Lut. Walama ja'a, dan ketika datang rusuluna, utusan-utusan kami Allah, Luton, pada Nabi Lut. Sia, maka dijelekan, merasa malu, gitu. Dijelekan, merasa malu siapa Lut, bihim, sebab mereka. Wadhaqah, dan sempit, bihim, sebab mereka datangnya para utusan, ya para malaikat, dzar'an, lengannya, maksudnya dadanya. Dadanya ya merasa susah, hatinya merasa gelisah, susah, pikirannya ya susah. Wa qala, berkata siapa Lut, hadza, ini yaumun, hari, asibun, yang payah. Ketika utusan-utusan para malaikat datang kepada Nabi Lut merasa malu dan merasa sedih, merasa susah. Dan Lut berkata, ini hari yang payah. Wah ini berarti sebentar lagi siksa mesti akan segera datang ini. Waja'ahu, dan datang pada Lut, qaumuhu, kaumnya Lut. Yuhra'una, dengan cepat-cepat mereka, ilaihi, pada Lut. Ketika mengetahui Nabi Lut kedatangan tamu, malaikat-malaikat yang menjelma orang-orang laki-laki yang tampan, berbondong-bondonglah kaumnya Nabi Lut datang ke tempatnya kaum Lut. Wa min qablu, dan dari sebelum kedatangan tamu, sebelum para malaikat-malaikat yang menjelma laki-laki itu datang ke tempatnya Nabi Lut, kanu, telah ada mereka kaum Lut, yakmaluna, berbuat mereka as-sayyi'at, pada beberapa kejelekan. Dan memang sebelum kedatangan malaikat-malaikat, sebenarnya mereka kaum Lut itu telah berbuat kejelekan. Yaitu mereka berbuat kejelekan ya diantaranya berperilaku yang tidak baik, yaitu homoseks. Dia berbuat sodomi antara laki-laki dengan laki-laki. Maka ketika ada laki-laki yang tampan datang, ya mereka senang. Ya. Qala, berkata siapa? Nabi Lut. Ya qaumi, wahai kaumku. Haulai, mereka itu, banati, anak perempuanku. Anak-anak perempuanku, maksudnya ya orang-orang perempuan. Huna, mereka perempuan, atau haru, lebih suci, lakum, bagi kalian.
jangan laki-laki. Masuk laki-laki menyenangi laki-laki. Wah, gak cocok. Orang-orang perempuan anak perempuan gadis perempuan itu lebih suci bagi kalian. Fattaku, maka bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wala tuhzuni, dan jangan membuat hina kalian padaku. Fi dhaifi, di dalam tamuku. Jangan mempermalukan aku, bikin kecewa aku. Bagaimana saya kedatangan tamu, kalian menggoda tamu-tamuku. Laki-laki menggoda laki-laki, laki-laki menyenangi laki-laki. Wah, membikin saya malu. Alaisa, adakah tidak ada minkum dari kalian? Rajulun, orang laki-laki, rasyidun, yang pinter. Orang laki-laki yang pintar, yang amar ma'ruf, nahi mungkar. Maksudnya itu alangkah baiknya ada orang laki-laki yang amar ma'ruf nahi mungkar, memberitahu yang baik, mencegah yang jelek. Bagaimana orang-orang laki-laki lebih senang kepada orang laki-laki. Itulah perbuatan jeleknya kaumnya Nabi Lut. Itu mereka berbuat homoseks, dia mempraktekkan sodomi antara laki-laki dengan laki-laki. Itu di antara perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya. Selain itu ya masih banyak lagi. Kalau dijelaskan dalam ayat yang lain kan ya mengganggu orang yang lewat jalan, menghalangi jalan orang, dan lain-lain lah. Banyak perbuatan-perbuatan jelek yang mereka lakukan. Di antara yang sangat jeleknya ya ini mereka melakukan homoseks sesama laki-laki. Laki-laki mensodomi laki-laki. Qalu, berkata mereka, kaum Lut, laqad alimta, niscaya sungguh mengetahui kamu Lut, malana, tidak ada bagi kami, fi banatika, dalam anak perempuan kamu, min hakin, dari hak. Maksudnya tidak tertarik, tidak menginginkan. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Lut, la ta'lamu, niscaya mengetahui kamu, ma apa-apa nuridu, yang menghendaki kami. Berkatalah mereka kaum Lut pada Nabi Lut, sungguh kamu Lut mengetahui bahwa kami tidak tertarik, tidak menginginkan anak-anak perempuan kamu. Dan sesungguhnya kamu niscaya tahu apa yang kami kehendaki. Kan tahu sebenarnya kamu, saya nggak tertarik perempuan, dan kamu juga tahu kalau kami ini lebih tertarik pada laki-laki. Ketika kaumnya dinasehati, diarahkan, tidak banyak perubahan, bahkan ya tambah semakin menjadi-jadi. Qala, berkata siapa Nabi Lut, lau annali bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Lau annali, andaikan sesungguhnya bagiku, bikum, dengan kalian, kekuatan. Jawabnya lau, labatostum, maksudnya niscaya aku akan menempeleng kalian, atau ya mengalahkan kalian. Au awi, atau mengungsi aku, pindah aku, ila ruknin, pada tiang. Ila ruknin, pada tiang, maksudnya pada bala, pada bantuan, syadidin, yang kuat. Berkatalah Nabi Lut, andaikan saya punya kekuatan untuk melawan kalian, niscaya aku akan mengalahkan kalian, menempeleng kalian. Atau kalau memang tidak punya kekuatan, ya saya akan pindah mengungsi ke bala yang kuat. Ya, bala yang kuat itu
maksudnya Allah, lah prakteknya pindah hijrah mengharapkan ridhonya Allah. Akhirnya yang dipraktekkan oleh Nabi Lut adalah hijrah ke Syam, bergabung dengan Nabi Ibrahim dengan mengharap ridhonya Allah. Qalu berkata mereka para malaikat, Ya Lut, wahai Lut, inna sesungguhnya kami rusulu rabbika utusan-utusan Tuhanmu. La yasilu tidak akan sampai mereka ilaika pada mulut. Wa asri maka berjalanlah kamu Lut bi ahlika dengan keluargamu. Bi qita'in dengan potongan atau di potongan minal laili dari malam. Walayal tafid dan jangan menoleh minkum dari kalian. Ahadun seseorang. Ilam ro'atak kecuali istri kamu yang bernama Wa'ilah. Karena waktu itu, waktu kedatangan tamu itu Nabi, saya ulangi, waktu kedatangan tamu istrinya membantu melancarkan pelanggaran, memberitahu kaumnya kalau kedatangan tamu. Innahu sesungguhnya musibuha menimpa pada imro'ah pada perempuan, itu istrinya Nabi Lut. Maksudnya siksa, asobahum yang menimpa apa mahum pada mereka kaum Lut. Berkatalah mereka para malaikat kepada Nabi Lut, wahai Lut, sesungguhnya kami utusan-utusan Tuhanmu. Mereka kaum kamu tidak akan bisa mengganggumu, tidak bisa mencelakaimu. Maka kamu dengan keluargamu pergilah dari desa kamu di waktu malam. Di malam yang sudah mendekati subuh, kamu tinggalkan daerahmu. Dan jangan ada seorang pun yang menoleh. Nanti mendengar sesuatu, jangan ada yang menoleh. Terus berjalan. Tinggalkan kampungmu, tinggalkan desamu. Kecuali yang tidak selamat adalah istrimu. Karena istrimu melancarkan pelanggaran. Sesungguhnya istri kamu akan tertimpa siksa sebagaimana siksa yang menimpa pada kaum Lut. Inna mau idakhum sesungguhnya janji mereka, janji datangnya siksa pada mereka kaum as-subahu waktu subuh. Alaisa subahu adakah tidak ada waktu subuh biqoribin dengan dekat. Ketahuilah sesungguhnya janji datangnya siksa itu waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maksudnya segeralah berangkat. Segera tinggalkan desamu, kampungmu. Nah, sebentar lagi siksa itu akan datang. Falamma ja'a maka ketika datang amruna perkara kami Allah, yaitu siksa kami Allah. Ja'alna maka menjadikan kami Allah aliyaha pada atasnya desa, safilaha pada bawahnya desa. Maksudnya buminya dibalik. Nanti dijungkir balikkan, yang atas ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas. Wa amtorna dan menghujani kami Allah alaiha atas bumi, atas desa, desanya kaum Lut, hijarotan pada batu min sijilin dari tanah yang dibakar. Kalau bahasa Jawanya itu kreweng, ya. Dari batunya tapi batu dari tanah yang dibakar.
mandudin yang terus-menerus, yang bertubi-tubi. Ketika perkara kami Allah telah datang, saat datangnya siksa, kami Allah menjadikan atasnya desa pada bawahnya desa, buminya dibalik. Dan kami Allah menghujani desa tersebut dengan batu, menghujani desa tersebut pada batu yang terbuat dari tanah yang dibakar dengan terus-menerus bertubi-tubi. Nah, prakteknya itu dihujani dulu dengan batu, kemudian baru buminya dibalik. Jadi kalau dalam penjelasan yang lain dijelaskan, mereka dihujani batu, nah setelah dihujani batu, kemudian buminya dibalik. Yang bagian atas ditaruh putar ke bawah, yang bawah dikeataskan. Musawamatan yang diberi tanda indarobika di sisi Tuhan engkau Muhammad. Wa mahya dan tidak ada desa minadzalimina dari orang-orang yang aniaya. Orang-orang yang aniaya maksudnya orang-orang kafir Mekah. Bibaidin dengan jauh. Nah, yang mana batu-batu tersebut telah ditandai di sisi Tuhan engkau Muhammad. Artinya batu-batu itu nanti akan menimpa si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu sudah ada tandanya, pas. Akan menimpa masing-masing yang sudah ada tanda di batu tersebut. Dan desa tempatnya kaum Samud, yaitu desa Sadum, itu tidak jauh dari desanya orang-orang yang aniaya, maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Tidak jauh. Kalau orang-orang Mekah ke Syam, itu akan melintasi daerahnya kaum Lut. Di daerah Sadum situ akan melintasi. Wa ila Madyana. Maksudnya walaqad arsalna ila Madyana akhahum Syu'aiba. Wa ila Madyana, maksudnya dan sungguh kami Allah telah mengutus ila Madyan pada Madyan, akhahum pada saudara mereka, yaitu Syu'aiban, Nabi Syu'aib. Qala berkata siapa Nabi Syu'aib? Ya qaumi, wahai kaumku, u'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Allah. Wala tankusu dan jangan mengurangi kalian al-mikyal pada takaran. Kalau menakar jangan dikurangi. Satu sok, satu mud. Nah, takaran berarti ini. Wal mizan dan timbangan. Ketika menimbang ya jangan dikurangi beratnya ya supaya sesuai. Kalau orang-orang dulu ada yang timbangannya pakai yang ada jembatan begini ya supaya sesuai, jangan berat sebelah. Kalau zaman sekarang timbangannya kan bermacam-macam wujudnya. Kalau yang modern ya pakai timbangan digital. Ini sesungguhnya aku araku melihat aku pada kalian bi khairin dengan baik. Artinya ya ekonomi mampu, ekonominya ya cukup, makmur. Wah ini dan sesungguhnya aku akhafu khawatir aku alaikum atas kalian. Bila kalian tidak menyembah Allah dan bila kalian berbuat curang di dalam jual beli. Aku takut adzaba yaumin pada siksa hari muhitin yang meliputi. Artinya hari yang orang-orang tidak beriman, orang-orang yang melanggar disiksa semua. Makanya meliputinya begitu, nggak ada yang terlewatkan. Dan kami Allah telah mengutus pada daerah Madyan, mengutus saudara mereka penduduk Madyan, yaitu Nabi Syu'aib.
Nabi Syuaib menyeru pada kaumnya, berdakwah pada kaumnya agar menyembah kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Syuaib juga menyeru agar mereka kaumnya tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan. Sesungguhnya Nabi Syuaib tahu bahwa kaumnya sudah dalam keadaan cukup, mampu, makmur, ekonominya ya tercukupi. Karena Nabi Syuaib khawatir kalau sampai kaumnya tidak mau menyembah Allah, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, curang, akan datangnya siksa yang menimpa pada mereka. Waya qaumi, dan wahai kaumku, aufu, menetapilah kalian al-mikyal, pada takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Wala tabakhosu, dan jangan mengurangi kalian an-nasa, pada manusia, asya'ahum, pada sesuatu mereka, maksudnya hak-hak mereka. Wala ta'thau, dan jangan melanggar kalian fil ardi, di bumi, mufsidina, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Berkatalah Nabi Syuaib pada kaumnya, wahai kaumku, kalian menetapilah takaran, menetapilah timbangan dengan adil. Kalau menakar ya sesuai dengan jumlah takaran, kalau menimbang ya sesuai dengan beratnya timbangan. Jangan sampai mengurangi hak-hak manusia. Dan kalian jangan melanggar, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, dengan mengurangi hak-hak manusia kan berbuat pelanggaran namanya itu. Berbuat kerusakan. Baqiyatullahi, ketetapan Allah. Maksudnya rezeki Allah yang diperoleh dengan jujur, tidak curang. Khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. In kuntum, jika ada kalian, mukminina, orang-orang yang beriman. Wa ma ana, dan tidak ada aku, alaikum, atas kalian, bihafidin, dengan orang yang menjaga. Masih lanjutan ucapannya Nabi Syuaib, bahwa rezekinya Allah yang diperoleh dengan jujur, tidak curang, itu lebih baik bagi kalian daripada curang. Walaupun curang itu mungkin hasilnya lebih banyak. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan aku tidak bisa menjaga atas kalian. Kalau sampai kalian curang, kemudian siksa datang pada kalian, nah saya nggak akan bisa menjaga pada kalian. Maka jangan sekali-kali mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Jujurlah di dalam jual beli. Nah, jangan sampai curang. Walaupun mungkin dengan kecurangan itu hasilnya lebih banyak, tapi nggak ada barokahnya. Qalu, berkata mereka, kaumnya Nabi Syuaib, ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-sholatuka, apakah sholatmu, ta'muruka, perintah apa sholat padamu, annatruka, bahwa meninggalkan kami, ma, pada apa-apa ya butuh yang menyembah, siapa abauna, bapak-bapak kami, au annaf'ala, atau bahwa
fi amwalina di dalam harta-harta kami, ma apa-apa nasya'u yang menghendaki kami. Innaka sesungguhnya kamu Syu'aib, la anta niscaya kamu, al-halimu orang yang bijaksana, ar-rasidu lagi orang yang pintar, orang yang pandai. Tapi innaka la antal halimu rasid niku ucapan-ucapan mengejek sebenarnya, ucapan-ucapan penghinaan. Berkatalah mereka kaum Syu'aib, wahai Syu'aib, apakah karena sholatmu, karena agamamu, kamu memerintahkan agar kami meninggalkan apa yang telah disembah bapak-bapak kami, yang telah disembah nenek moyang kami, atau kami mengerjakan apa yang kami kerjakan dalam harta-harta kami menurut kehendak kami? Apakah karena sholatmu itu, karena agamamu itu, sehingga kamu melarang kami menyembah yang telah disembah bapak-bapak kami, nenek moyang kami, atau kami mengerjakan dalam harta kami sekehendak kami? Memang kamu ini orang yang bijaksana, orang yang aris, lagi orang yang pintar. Tapi ini ucapan-ucapan penghinaan ini. Qala berkata siapa Syu'aib, ya qaumi wahai kaumku, ara'aitum adakah tahu kalian, coba kamu menghabari kepadaku. Atau kalau makna maksud ya, bagaimana pendapatmu? In kuntu jika ada aku ala bayinatin atas keterangan, atas bukti, mirrobi dari Tuhanku, warozakoni dan telah memberi rizki siapa Allah padaku, minhu dari Allah, rizkon pada rizki hasanan yang baik, wama uridu dan tidak menghendaki aku, an ukhalifakum bahwa menyelisih aku pada kalian, ilama pada apa-apa anhakum yang mencegah atau yang melarang aku pada kalian, anhu dari ma. In uridu tidak menghendaki aku, illa kecuali al-islah pada berbuat baik, mastatoktu selagi mampu aku. Wama taufiki dan tidak ada pertolonganku, illa kecuali billahi dengan Allah. Alaihi atas Allah tawakaltu berserah diri aku, bertawakal aku. Wa ilaihi dan pada Allah unibu kembali aku atau bertobat aku. Berkatalah Nabi Syu'aib setelah kaumnya membantah, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Wahai kaumku, adakah kalian tahu, coba kamu menghabari padaku. Nah, bagaimana pendapatmu? Jika aku atas keterangan dari Tuhanku dan Allah juga telah memberi rizki yang baik padaku, apakah baik bagiku meninggalkan menyampaikan risalah? Apakah baik bagiku meninggalkan menyampaikan risalah? Tentunya ya tidak baik. Sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu ya disampaikan. Nah, saya melarang ini tidak menghendaki menyelisihi pada kalian. Berarti melarang mereka berbuat curang itu loh. Jadi saya melarang ini bukan menghendaki menyelisihi pada kalian.
tetapi saya mengharapkan kebaikan. Kamu berbuat curang, saya jangan berbuat curang. Kamu tidak menyembah Allah, ya saya larang jangan menyembah selain Allah. Hanya Allah yang harus kamu sembah. Jadi saya melarang ini bukan menyelisihi pada kalian, tapi saya melarang ini untuk kebaikan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada pertolonganku kecuali dengan Allah. Saya mengharapkan pertolongan dari Allah. Atas Allah saya berserah diri dan saya kembali kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikianlah pengajian di sesi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.